Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi juga kepada dosen kita Ibu Sri Murni. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Sri Murni SEMSI AK, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang penghimpun dana dalam mata kuliah akuntansi syariah. Sebelum kami mempresentasikan PowerPoint kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Anissa Humairah, dan yang kedua saya sendiri, Dia Ada Rita Ramadhani. Baik, langsung saja kita akan memulai presentasinya. Baiklah, yang pertama ada penghimpunan dana pada perbankan syariah. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu pertama giro. Simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldo simpanan masih ada dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, dan biljet giro atau surat perintah pemindahan bukuan. Yang kedua, tabungan. Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir ada deposit, salah satu jenis tabungan yang dibuka oleh bank untuk para nasabah atau masyarakat yang jangka waktu penarikannya mempunyai periode tertentu, 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Ketiga instrumen ini disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Meskipun menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja pada masing-masing instrumen penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan dana pada bank konvensional. Selanjutnya, penghimpunan dana prinsip wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah. Pertama, barang yang dititipkan. Kedua, orang yang menitipkan atau penitip. Ketiga, orang yang menerima titipan. Dan yang terakhir, ijab qabul. Jenis penghimpunan dana prinsip wadiah. Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu wadiah yad al-amanah, merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penitip. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan. Dan yang kedua, wadiah yad ad-damanah, merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diizinkan menggunakan dan mengambil manfaatnya. Penitip dapat menerima bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Tabungan wadiah. Ketentuan tabungan wadiah sebagai berikut. Pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja. Dan yang terakhir, tidak ada imbalan yang disyaratkan. Fasilitas yang diperoleh. Pertama, menggunakan buku atau kartu ATM. Dan yang kedua, tabungan tidak terbatas, dapat ditarik sewaktu-waktu. Giro wadiah. Ketentuan giro wadiah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Kedua, titipan bisa diambil kapan saja. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan. Fasilitas yang diperoleh. Pertama, kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening. Dan yang kedua, ada minimum setoran awal dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening. Transaksi tabungan dan giro wadiah. Transaksi terkait tabungan wadiah dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan wadiah dan transaksi pengurangan tabungan wadiah. Transaksi terkait giro wadiah dibagi menjadi dua juga, transaksi penambahan giro wadiah dan transaksi pengurangan giro wadiah. Penghimpunan dana prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna bila ada mudarib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasil, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Jenis penghimpun dana prinsip mudharabah. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutalaqaah dan mudharabah muqayyadah.
Mudharabah mutalaqaah merupakan salah satu produk dari musyarakah di mana dana merupakan 100% milik bank. Sedangkan mudharabah muqayyadah, perbedaan mudharabah muqayyadah dan mutalaqaah adalah di sisi penggunaan dana yang diterima nasabah. Tabungan mudharabah, ketentuan tabungan mudharabah sebagai berikut. Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Fasilitas yang diperoleh pertama menggunakan buku tabungan, kedua setoran awal minimum berdasarkan kebijakan bank, dan ketiga bagi hasil dikreditkan pada rekening tabungan setiap akhir bulan. Selanjutnya deposito mudharabah. Jenis deposito berjangka dibagi menjadi dua, yaitu deposito berjangka biasa dan berjangka otomatis, di mana deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang dijanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Sedangkan deposito berjangka otomatis pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan. Transaksi tabungan dan deposito mudharabah. Transaksi terkait tabungan mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan mudharabah dan transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Begitu juga dengan transaksi terkait deposito mudharabah, dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan deposito mudharabah dan transaksi pengurangan deposito mudharabah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.